Akibat dari antrian panjang haji Indonesia ini, maka sebagian pihak mencari solusi yang ilegal, ya sudah kita jelaskan tadi. Dengan apa? Dengan memanfaatkan visa ziarah, visa pekerja, dan visa-visa non haji untuk berhaji. Tidak hanya cukup dengan alhamdulillah ya. Iya. Para salafus saleh itu bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir di sini bersama saya Bacun Hakim, tentunya dalam acara Holycast, podcast di Tanah Suci. Dan tentunya saya tidak sendiri, di sebelah kanan saya ini sudah ada Pak Bos, bosku. Masya Allah. Ini adalah Ustadz Iqbal Hayat selaku praktisi umroh dan haji. Dan tentunya kita akan membahas seputar haji pastinya. Nah, dan buat rekan-rekan semuanya yang mungkin baru bergabung atau mungkin yang nonton video ini, disimak baik-baik, apalagi sobat-sobat muda yang Allah berikan kesehatan ya Ustadz. ya, Allah berikan rezeki yang luar biasa, begitu banyaknya rezeki, tapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Apalagi soal ibadah, apalagi soal umroh, udah gitu haji. Nah, ini dia kisi-kisi seperti apa sih rasanya kalau kita mau berhaji, apa yang harus dipersiapkan, apalagi soal visa. Nah, ini yang terkait soal visa ya Ustadz ya. Banyak sekali informasi-informasi yang kita dapat di Indonesia khususnya dengan berbagai macam jenis visa yang tentunya saya pribadi belum begitu tahu Ustadz nih. Mungkin teman-teman di luar sana juga tidak tahu nih visanya jenisnya apa saja. Ada yang ilegal, ada yang legal juga. Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi tentunya bersama pakar kita ya. Nah, buat teman-teman, simak baik-baik. Semoga ini bermanfaat. Langsung aja kita tanya kepada Ustadz Iqbal. Bagaimana coba Ustadz mengingatkan banyak sekali visa-visa yang ilegal. Ada visa apa Ustadz? Ziarah ya. Kemudian ada Amil ya? Amil dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana Ustadz melihat perkembangannya dengan mungkin ya kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan sama jamaah-jamaah nih. Bagaimana Ustadz? Kayaknya yang pantas dipanggil Ustadz ente deh. Waduh. Jangan karena teman-teman aneh bukan Ustadz, aneh anak Ustadz. Oke, kasih. Cocok dia kan. Saya tos dulu dong. Oke, afan. Gitu. Anak muda banget kita ya, Masya Allah. Dia pecah. Oke, Masya Allah. Nah, ini mudah-mudahan jawabannya juga pecah ya. Jadi bisa langsung nangkep ke teman-teman semua yang pengen berhaji. Gimana Ustadz? Biar teman-teman tidak salah langkah seperti jamaah-jamaah yang kemarin nih Ustadz nih. Untuk tidak salah langkah mengambil visanya. Gimana Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hilladzi bi ni'mati tatimmu sholihat. Ya, baik. Ahib Bacun, bagaimana perasaannya berada di Tanah Suci? Ya, alhamdulillah, ana bi khair. Itu jawabannya kurang tepat ya. Alhamdulillah. Senang Ustadz. Ya? Nih, jadi senang banget apalagi kita berdua podcast di belakang sini nih, di belakang kita itu sudah terlihat nih teman-teman ya. Ada pelataran Masjidil Haram yang biasa kita cuma lihat di YouTube, di TV. Ini sekarang ada di sini Ustadz. Alhamdulillah, semoga teman-teman nanti bisa mampir ke sini ya. Ya. Mbak, gimana perasaan antum pengalaman antum pertama kali menginjakan Tanah Suci, berziarah ke kota Nabi? Perasaannya coba gambarkan biar teman-teman tertarik gitu. Saat ini seneng banget. Maksudnya seneng tuh mungkin ini seneng itu ini ya mainstream lah ya seneng ya. Tapi memang manusiawi ya Ustadz ya. Karena kan kita memang dididik dari keagamaan di keluarga, kemudian di sekolah juga kan diperlihatkan sejarahnya bagaimana. Tapi kan hanya sebatas sejarah, sebatas visual di otak pikiran, belum sampai kepada langsung tempatnya. Begitu sampai langsung tempatnya, Ana tuh pertama langsung ke Madinah kan, kemudian langsung ke Masjid Nabawi dan itu jujur Ustadz, begitu Ana langsung nyampe di situ langsung berkata dalam hati, Masya Allah ini saya jatuh cinta kepada Masjid Nabawi. Itu benar Ustadz, merinding deh. Tapi emang bener kayak sekangen itu gitu karena maksudnya pengen ngomong suasana itu beda sama di sini. Suasana itu adem. Susah lah ya diungkapkan dengan kata-kata. Iya susah. Ya. Gitulah kurang lebih Ustadz. Jadi memang ini pun banyak dirasakan sama orang-orang lain selain Bacun Hakim ya. Ya, karena Tanah Haram itu punya punya magnet sebetulnya. Punya mungkin mistis ya. Aura mistis. Tanda kutip mistis ya. Tapi bukan mistis yang gitu ya, bukan mistis yang khurafat yang kemarin betul. videonya viral teman-teman. Banyak yang tersinggung kayaknya. Aduh. Bukan gitu ya, bukan mistis. Ya. Sampai ada yang mau ngajak silaturahmi. Mari silaturahmi. Ngopi-ngopi kita orangnya asik kok ya. Yang terdepan ini aja. Kita malah di belakang aja. Ya, jadi ya memang gitu ya, alhamdulillah ala kulli halnya. Karena untuk mengungkapkan sebuah
sebuah apa ya, sebuah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berada di tanah haram itu mengajarkan kita bahwa tidak berada di tanah haram saja, dengan semua kenikmatan, dengan semua anugerah, dengan semua rezeki dan keberkahan yang Allah berikan kepada kita, tidak cukup dengan hanya mengatakan alhamdulillah ya. Harus lebih lagi kata-kata yang selain alhamdulillah ya, walaupun alhamdulillah ini adalah merupakan apa namanya, khafifah ini kalimat ini ya, dua kalimat yang salah satu kedua kalimat yang agung juga, apa namanya, gampang diucapkan, ringan diucapkan, tapi dia bisa sebagai pempertimbangan ya kan, kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah. Ya. Jadi alhamdulillah Bocin, kita mungkin tujuan dari Holycast ya, podcast di Tanah Suci ini mungkin kita sharing-sharing nanti ya, dengan kita mungkin nanti akan mengundang teman-teman orang-orang yang punya apa, yang punya pengalaman atau yang punya experience, ya kan beda-beda nih orang. Kalau baca pada saat masuk Masjid Nabawi jatuh cinta, ya kan, memang kota Nabi itu adalah kota yang romantis, ya kan. Kota Nabi itu bisa membuat suasana dan situasi membuat orang-orang itu romantis ya. Iya. Bagi pasangan-pasangan yang mau pasangannya, bawa ya, pasangan harusnya halal, sih tentunya sunnatullahnya harusnya romantis ya kan. Kita bikin romantis. Jangan dilanjutkan. Play. Ya maksudnya ya sesuatu yang bisa kota Nabi itu coba tenang, nyaman gitu, sahdu, iya betul. Masuk masjid juga adem ya kan, dan itu nggak ada tempat seperti itu di belahan dunia mana. Betul, meskipun dari cuaca itu terik panas ya Ustadz ya, tapi kok rasanya ada angin-angin segar yang memang menghipnotis kita untuk masuk lagi ke Masjid Nabawi itu. Memang Madinah itu juga punya ciri khas tersendiri dari cuacanya ya kan. Dari kalau musim panas dia panas, musim dingin dia sangat dingin dan lebih dingin dibandingkan kota Makkah Mukarramah. Dulu zamannya para sahabat ya, kota Madinah ini disebutnya sebagai kota demam. Kota demam. Gimana orang-orang sakit ke situ apa gimana? Iya enggak, maksudnya memang sudah Allah sudah menakdirkan bahwa hawa kota Madinah itu agak sedikit lebih ekstrim. Saatnya panas, dingin. Sahabat sekelas Bilal saja ya, yang dia tahan disiksa ya, sama Quraisy gitu. Dia pertama kali ke Madinah pingsan. Nah, ini sekelumit ini Abu Bakar Rasyidi meriang. Gitu. Ya, mana sempat meriang di tanah mana ya? Alhamdulillah jangan sampai. Ya, tapi ada kan beberapa teman kita yang ada ya. Ada belum apa-apa udah selimutan. Iya, Ustaz Tony. itu memang sunnatullah ya kan, dan kita harus menerima itu sebagai sebuah takdir ya kan. Iya, betul. Tanpa harus mengumpat, tanpa harus menyesali ya, tapi di balik hikmah itu adalah malah lebih banyak bersyukur dan lebih banyak kenikmatan yang kita rasakan situ. Oke, terkait sekarang mengenai pembahasan kita adalah haji selagi muda. Ya, sudah haji? Alhamdulillah ala kulli hal belum. Berarti calon haji insyaallah. CH ya. Calon haji. Calon haji. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Ya. CH BH. Calon haji Bacun Hakim. Insyaallah. Insyaallah. Bukan BH itu kan? Enggak usah. Itu beda topik. Beda topik. Jangan begitu. CH BCH. Calon haji Bacun. Udah enak begitu ya. Iya, enak. Bacun aja ya. Bacun Hakim. Ya jadi apa ya? Tujuan dari kita ingin menggemakan haji selagi muda itu karena akan banyak manfaatnya apabila kita berhaji di saat usia muda. Kenapa? Karena fenomenanya memang kebanyakan orang-orang Indonesia itu pada saat dia aware atau sadar untuk melaksanakan haji itu pada saat ya, ini tidak semuanya ya, tapi ya memang kebanyakan. Ini menurut pengalaman dari pribadi ya, kebetulan saya keluarga, lingkungan gitu kan memperhatikan fenomena ini memang dari dulu ya. Jadi kebetulan keluarga itu punya ya, kebetulan Allah bapak saya ya yarhamuhullah mengelola KBIH ya, kelompok bimbingan ibadah haji ya, dari KBIH yang sudah ditelurkan atau diciptakan bukan dibuat itu banyak sekali, dan saya lihat memang banyak fenomena, mungkin hampir 60%, 70% itu orang-orang yang berhaji itu memang orang-orang yang sudah mature ya, sudah agak ya maaf ya agak sepuh gitu kan. Ya mungkin ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mungkin masa tunggu yang cukup lama, ataupun juga mungkin kesadarannya telat. Kesadaran untuk berhaji mungkin baru gitu, atau mungkin baru punya uang dan tabungannya pada saat usia tua. Wallahu alam bisawab. Cuman ya makanya saya ingin menghimbau kepada teman-teman sahabat-sahabat muda ya, mudi gitu kan. Coba deh. Yuk
kita gaungkan haji selagi muda. Karena kenapa? Pada saat kita haji selagi muda, itu banyak manfaatnya buat orang-orang yang berhaji, terutama haji-haji atau jamaah-jamaah haji dari Indonesia, ya. Karena ibadah haji itu adalah full fisik, ya. Full fisik banget gitu kan, dari mulai persiapan di Mina, Tarwiyah, lalu Arafah, ya. Dan yang paling harus kita persiapkan adalah selalu bulan haji itu di musim panas. Iya. Ya. Dan musim panasnya Masya Allah di atas 40, ya kan? Derajat. Dan Masya terik Allah. sekali gitu kan. Itu orang kalau misalkan tidak datang karena niat untuk berhaji, saya pikir nggak akan orang kuat menghadapi panas sampai seperti Mungkin itu. bisa jadi ngedrop, pingsan. Iya, gitu bisa, ya. bisa karena ya memang itu, karena memang niatnya untuk berhaji, berihram, ya punya spirit dan semangat khusus kan. Tapi kalau misalkan tidak punya atau tidak ada tujuan untuk berhaji, tidak ada yang mampu kalau menurut saya gitu. Karena triknya Masya Allah gitu. Oke, jadi memang haji selagi muda juga ini apa namanya, mungkin anak-anak muda ini belum terpikirkan, ya. Mungkin mereka tuh mikirinnya dia pengen jalan-jalan ke Amerika, ya, Iya. ke Amerini, Sama siapa lagi? Amerina. Ame Bacun, sama Ustadz, boleh sama siapa aja ya. Ya, Ya, jadi masih duniawinya ya ke mungkin sana ya ya. gitu ya. Ya ini walau alam ya. Mungkin kayaknya berkunjung ke tanah suci itu sesuatu hal yang kolot ya. Ya nggak sih? Iya. Kolot, tua banget sih lo gitu kalian, kolot banget sih lo, karena Atau nggak biasanya belum siap nih, ya, maksudnya dari siap sisi nih. agamanya Ya, juga belum siap. belum ada Padahal panggilan nih ya, gitu ya padahal kan. kan sebetulnya bisa belajar Ustadz ya. Betul, ada Iya. panggilan nih gitu kan. Itu pun sama yang terjadi sama saya juga dulu, sama saya. Tapi dipaksakan jadi Iya. jadi ya, Iya. Masya Allah. Ya kan saya dari keluarga, dari yang lingkungan punya ya travel, ngelola travel, KBH segala macam. Saya dari 6 orang anak, saya yang paling telat masuk ke tanah suci. Oh gitu. Iya. Oh Masya Allah. Yang lain udah duluan. Ya karena saya kebanyakan main sama gitu ya. jadi telat, saya telat ke tanah suci, Iya, iya, ya kan. iya. Tapi ya nggak apa-apa, itu ada hikmahnya ya kan. Makanya pas pada saat saya udah masuk ke mengunjungi tanah suci, pada saat pertama kali melihat Ka'bah, waduh, Masya Allah, nikmat banget deh. Tuh, Masya Allah ya. Indah. Mungkin ada kepikiran kenapa nggak dari dulu gitu Ustadz ya. Ternyata memandang Ka'bah itu pahala, ya kan. Allah menurunkan rahmatnya dan keberkahannya. Betul. Nah, Ya, mungkin salah satu hal yang paling penting dicermati sama kita kaum muda-mudi nih gitu ya. Jangan sampai Allah memberikan umur di usia ya segitu. Kan kita tidak tahu umur ya Ustadz ya. Maksudnya mungkin berpikiran ke arah sana juga ya Ustadz ya. Jadi selagi memang Allah berikan fasilitas berupa kesehatan, apalagi materi, langsung segerakan untuk berhaji. Nah, cuman persyaratannya kan banyak Ustadz. Salah satunya adalah bikin visa. Nah, ini dia Ustadz gimana? Sekarang gini, saya ingin dengan sebuah pandangan aja tentang haji gitu kan. Ya mungkin tahun kemarin kita banyak ya mendengarkan berita-berita di medsos gitu kan. Banyak sekali jamaah-jamaah kita yang gaduh ya. Di medsos itu gaduh, di TikTok atau di mana, bahwa penyelenggaraan haji tahun kemarin itu sangat kacau. Kenapa kacau? Karena banyak orang yang berhaji tidak menggunakan visa yang resmi. Oh, artinya berarti itu mereka menggunakan visa ilegal? Atau ya, gimana Ustaz? Secara aturan di Arab Saudi dan negara kita memang itu ilegal gitu kan. Gitu. Jadi ya sebenarnya fenomena ini memang sudah terjadi dari beberapa tahun. Sejak dulu ya ada lah. Sejak dulu memang fenomena ini sudah terjadi. Bergulir. Bukan sesuatu hal yang aneh di kalangan pelaku industri haji dan umroh, bukan sesuatu hal yang tabu ya. Karena ini peluangnya ada ya, kesempatannya ada. Kalau kata siapa? Bang Napi dulu apa? Waspadalah ya kan. Oh ya. Gini Ustaz, waspada. Ya, apa? Jadi kan ada kesempatan. Ya kan, ada kesempatan dan ada peluang, dimanfaatkan lah itu gitu loh. Dan memang mungkin dulu juga belum terlalu ketat ya. Belum terlalu ketat. Nah, tahun kemarin itu ya sudah mulai rame. Kenapa mulai rame? Karena semakin banyak orang yang ingin berhaji. Ya, kalau menurut saya positifnya adalah ini adalah sesuatu yang positifnya ya. Ini dari pandangan saya ya. Positifnya adalah ternyata orang banyak yang semakin aware. Alhamdulillah ya kan, untuk melaksanakan haji gitu ya kan. Bagus dong ya kan. Saya tahun kemarin 2 tahun yang lalu setelah pasca pandemi New Era itu banyak tuh saya menemui jamaah-jamaah haji itu yang
yang pasangan muda ya kan, yang Alhamdulillah ya. umurnya masih muda. Masih muda. Jadi dulu saya kalau saat berhaji tuh ketemunya nukolot deui Iya. ya kan. Orang tua lagi gitu ya kan. Ini bahasa baca nih nukolot deui ya kan. Orang tua lagi. Nah, sekarang alhamdulillah fenomena itu sudah berubah. Gitu kan, banyak yang muda gitu kan. Nah, ini sesuatu hal yang positif. Dan banyak juga ya, artinya gini, itu dari positifnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berhaji semakin tinggi. Nah, tentunya ini juga harus didasari, harus difasilitasi oleh misalkan memilih visa yang Benar yang gitu ya. resmi gitu kan. Ya. Ya, pada intinya haji itu adalah visa kan. Ya. Dan kuota yang tersedia. Nah, kalau misalkan kita mengikuti, berharap kuota yang disediakan oleh pemerintah Saudi untuk Indonesia yang sekitar 241.000 saja, sedangkan jamaah kita 280 ya, sekitar 280 juta. Ya kan, mau ngantri berapa lama kan dibaginya ya kan? Betul, Ustaz. Itu 280 juta aja dengan 241 ya sekitar nggak nyampe 10% ya kuota kita dari jumlah masyarakat kita. Nah, inilah yang mungkin membuat masyarakat itu berbondong-bondong ingin berhaji, ya kan? Dengan apa? Dengan melanggar aturan, dengan melanggar aturan. Karena memang ya kesempatan untuk berangkat lewat haji reguler susah. Iya, lama juga. Ya kan? Ada yang 27 tahun, ada yang 30 tahun. Kalau ada umur. Ya mungkin itu yang membuat para masyarakat atau umat ini berpikir, udahlah, apa yang ada gas aja deh ya kan, berangkat aja. Nah, tapi sekarang gak usah khawatir. Ya, gak usah khawatir karena sekarang saya melihat 2 tahun kebelakangan ini semakin banyaknya orang berhaji dengan visa ziarah, dengan visa amil, dengan visa mu'akot, dengan visa apa lagi yang siyaha. Itu banyak gitu kan. Mungkin ini juga membuat pemerintahan Arab Saudi mungkin aware juga ya. Masya Allah ya, pemerintahan Arab Saudi ini setiap setahun tanpa ya kita nggak bisa ragukan lagi lah bagaimana effortnya kerajaan, effortnya negara Saudi Arabia ini membantu ya, melayani para jamaah sekalian gitu kan. Tapi ya tentunya mungkin ada celah sedikit gitu kan, ada celah yang membuat ini dimanfaatkan sama orang-orang atau oknum yang bisa memberangkatkan, yang memfasilitasi orang-orang untuk berhaji dengan visa ziarah, dengan visa amil, dengan visa mu'akot gitu kan. Dan bahkan kesempatan ini sehingga membuat banyak ya. Dan yang dikhawatirkan ini terjadi penumpukan massa ya di Arafah, di Musdalifah, di Mina, yang dimana ini akan mengakibatkan eksiden kan. Terlalu banyak orang di situ, tidak bisa diatur. Kalau dulu mungkin diatur, ini kloter ini ada jumlahnya berapa, embarkasinya berapa, negaranya ada berapa, teratur. Nah, sekarang mungkin makin membuncah ya. Overload ya bahasa itu, makin membuncah gitu kan. Nah, makanya sekarang adalah kita coba untuk memberikan tutorial bagaimana berhaji yang aman. Dengan visa Dengan visa mujamalah. Oke, berarti itu merupakan sebuah solusi ya. Solusi. Buat teman-teman yang sekiranya sudah mendengar informasi-informasi tentang keilegalan dari sebuah visa yang sudah pernah dilakukan dari tahun-tahun kemarin, terus sekarang bagaimana nih solusinya? Nah, kita hadirkan solusi dan menggunakan visa mujamalah. Nah, ini dia. Nah, visa mujamalah ini apa, Ustadz? Boleh diterangkan lagi kepada teman-teman di luar sana? Jadi visa mujamalah ini dulunya adalah nama visa sebelum, sekarang kita tahu karena visa furoda mungkin ya. Iya. Nah, sebenarnya visa dulu itu namanya visa mujamalah. Furoda itu dulunya namanya mujamalah. Oke. Jadi visa mujamalah itu adalah visa undangan dari kerajaan, kan? Yang memang dulu itu tidak diperjualbelikan ya, belum dikomersialisasikan gitu kan. Belum dikomersialisasikan karena itu dulu hanya khusus orang-orang yang memang diundang oleh kerajaan. Nah, tapi sejak tahun 2019 ini pemerintahan Arab Saudi sudah merubah regulasi yang tadinya itu muasasah atau kita kenal sebuah yayasan. Yaitu yayasan itu apa? Yayasan itu muasasah itu secara harfiah, secara makna itu adalah artinya yayasan. Ya kan, yang dimana sama kayak di Indonesia, yayasan itu kan berarti adalah organisasi nirlaba kan. Nah, tapi setelah 2019 ini dirubah nih. Ada regulasi yang merubah bahwa muasasah ini boleh ya berubah fungsi menjadi corporate atau syarikah yang dimana profitable gitu ya kan.
boleh mengambil sebuah keuntungan dari situ dengan mengelola dari sisi cateringnya lah, tempatnya lah, hotelnya lah, bahkan visanya gitu. Jadi mungkin ini adalah salah satu kebijakan dari Arab Saudi juga supaya apa? Supaya ini memberikan sebuah kemudahan. Dulu itu visa furoda yang sekarang kita kenal itu yang dulu namanya adalah mujamalah gitu kan ya. Yang dimana ini adalah visa undangan dan ini visa belum dikomersialisasikan ya. Karena setelah tahun 2019 ini ada perubahan regulasi dari Saudi Arabia yang dimana tadi muasasah itu yang tadi organisasi nirlaba menjadi organisasi yang profitable, menjadi provider atau syarikat. Ya ini juga membantu gitu. Membantu apa? Mungkin membantu untuk mengatasi mengurai antrian panjang orang untuk berhaji gitu. Cuman mungkin kendalanya adalah haji furoda ini adalah terlalu mahal karena memang sudah masuk ke ranah komersialisasi sehingga terbranding lah dengan sendirinya bahwa visa furoda ini adalah mahal. Mahal, ya kan? Betul Ustaz. Padahal ya nggak padahal sih memang kenyataannya mahal gitu ya. Kenyataannya memang mahal gitu kan, tapi insya Allah Allah Maha Kaya ya. Allah Maha Kaya. Jika kita sudah berniat untuk berhaji, kita sudah berazam kuat, maka kita bertawakal, berjuang, terus apalagi kita lalu berjuang sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Lalu kita introspeksi diri, kita bertobat, banyak berzikir, banyak berdoa, karena kekuatan doa adalah kan doa ada kekuatan kita sebagai muslim. Ya, insya Allah tidak ada yang tidak mungkin ya kita berhaji. Nah, berbagai solusi untuk mengatasi antrean panjang jamaah haji Indonesia ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia juga gitu kan. Salah satunya adalah memohon penambahan kuota haji ya kan Indonesia kepada pemerintahan Arab Saudi. Ya. Namun solusi ini belum bisa mengatasi antrean haji yang sangat banyak. Jadi belum begitu efektif karena ya memang penambahannya juga nggak terlalu banyak gitu kan. Yang tadinya 200.000 tambahin 30.000 gitu kan. Cuma sedikit-sedikit gitu kan. Karena memang seluruh dunia yang mengirimkan ya seluruh dunia juga pengen kuota haji kan, bukan hanya orang Indonesia aja gitu kan. Karena ini adalah salah satu ya kegiatan ibadah yang sangat agung khususnya untuk muslim gitu kan. Sehingga semua muslim di dunia itu ingin berhaji gitu. Nah, ini apa namanya ya? Keinginan ya. Demand-nya, permintaan tidak didukung oleh fasilitas gitu kan. Ya. Karena ya memang Arafah ya segitu-gitu aja. Tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah gitu. Berubah tuh kuota jamaah jadi iya, gitu ya, kadang-kadang tambah terus ya. Mina ya segitu aja gitu kan. Lokasi ibadah haji itu segitu-gitu aja sehingga ya kapasitas untuk orang juga tidak banyak gitu ya. Nah, lalu akibat dari antrean panjang haji Indonesia ini, maka sebagian pihak mencari solusi yang ilegal ya, sudah kita jelaskan tadi. Dengan apa? Dengan memanfaatkan visa ziarah, visa pekerja, dan visa-visa non haji untuk berhaji. Ya. Akibatnya terjadi penumpukan tuh jamaah-jamaah yang melebihi kapasitas yang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi ya. Di Mina, Arafah, dan Musdalifah. Ya, pada tahun 2024, Kerajaan Arab Saudi mengumumkan bahwa ada 1.300 jamaah haji wafat pada musim haji 2024 atau 1445 Hijriah. Dan mirisnya 83% yang wafat itu adalah yang memakai visa non haji. Non haji alias visa yang tidak resmi gitu ya. Tidak resmi gitu. Subhanallah, qadarullah Ustaz ya. Ya, karena ya Masya Allah ya, tahun kemarin itu kita melihat fenomena ya, karena memang sudah di Arafahnya udah panas ya, lalu orang ya biasanya orang-orang yang mungkin yang tidak pakai visa non haji itu kan ada yang berjalan ya, ada yang ya mungkin menggunakan kendaraan yang juga yang sudah tidak layak jalan ya, dan kondisi panas, lalu ke Musdalifah antriannya juga sekarang panjang. Dulu ya ke Musdalifah tuh kita keluar karena kan memang sunnahnya atau disyariatkan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu pada saat kita wukuf di Arafah, maka sebelum matahari terbenam kita tuh sudah keluar Arafah menuju Musdalifah, ya kan? Itu biasanya kita mungkin kalau misalkan waktu maghrib itu jam 6 ya, jam 18 atau 18.30 ya. Jam 17.30 kita sudah keluar menuju Musdalifah. Nah, jarak dari Arafah ke Musdalifah itu mungkin sekitar 5-6 kilo ya.
itu langsung nyampe. Nggak pakai waktu lama ya, mungkin ya 20 menit 30. Sekarang ya 2 tahun terakhir ini fenomenanya luar biasa. Kita mau keluar dari Arafah ke Musdalifah aja panjang banget, lama banget. Mungkin bisa 2 jam, 3 jam. Karena apa? Ya? Iya, karena mungkin nggak tahu bisnya juga jauh parkirnya. Betul. Terus orang juga padat gitu kan. Nah ini kan fenomena yang menurut saya ya pasca pandemi ini luar biasa ya. Setelah di waktu Arafah itu orang semakin membludak. Walaupun dulu juga fenomenanya sama ya, bagi mukimin, ada yang backpackeran, ada yang haji koboi lah segala macam. Tapi saya melihat dan saya merasakan, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa 2 tahun terakhir ini atau setelah pasca pandemi ini keadaannya semakin banyak orang yang ingin berhaji. Ya mungkin itu karena banyak juga yang menggunakan visa-visa non haji sehingga terjadi penumpukan gitu. Nah sekarang sampai Musdalifah itu bisa jam 9, jam 10. 2 tahun lalu kita muter-muter loh. Bis itu muter-muter, cuman pengen nyari apa? Pengen nyari lapak di Musdalifah kan, karena Musdalifah itu kan adalah syariatnya adalah untuk apa? Mabit kan. Jadi kita untuk mencari lapak aja susah tuh di Musdalifah, karena terlalu banyak orang, ya kan? Kalau dulu kita datang 5:30 sampai sono, sholat maghrib, sholat isya gitu kan, masih dapat lapak gampang. Sekarang, masya Allah. Oh sekarang berarti lebih susah untuk mendapatkan fasilitas. Betul. Itu ya Ustaz? Bukan ya? Fasilitas, tempat ya? Ya penuh ya? Karena penuh orang itu ya. Ya karena itu tadi bahwa Arafah itu ya tidak ada perluasan, Musdalifah pun tidak ada perluasan kan, segitu-gitu aja gitu. Nah sebab itu ya saya tidak mau terlalu membahas ya, bukan terlalu ini sensitif sebenarnya kan, mungkin ada pelaku-pelaku yang memang masih nekat ingin memakai visa menjual paket haji dengan visa ziarah yang non resmi gitu kan ya. Cobalah mulai sekarang kita juga sebagai pelaku industri memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada umat ya, karena pada dasarnya masyarakat umat ini adalah minim informasi, minim pengetahuan atau minim product knowledge. Mereka tahu hanya ingin apa? Ingin berhaji. Iya, gitu yang kan? penting haji gitu ya. Haji, ya. mereka bisa berangkat. Nah, coba kita juga sebagai pelaku bisnis, pelaku industri ya jangan cuma sekedar melihat dari kacamata bisnisnya, di mana ada peluang, terkadang suka melupakan keutamaan yang lain gitu Ustaz ya. Tujuan utama lainnya juga kan kita harus perhatikan ya, jangan sampai kita tidak membuat nyaman jamaah atau ada sedikit ya tanda kutip ngibul-ngibul dikit untuk meyakinkan jamaah gitu kan ya. Ini kan ya bisa dikatakan ya goror ya. Iya. Ya goror, dan goror itu kan mendekati pada subhat ya gitu kan. Jadi dan efeknya juga kasihan kepada jamaah yang akhirnya jamaah ini ibadahnya jadi tidak tenang, terganggu gitu kan. Ya, jadi mungkin takut nanti ada petugas atau bagaimana yang dipantau ya Ustaz ya. Betul. Fenomena kemarin banyak di medsos kan. Jamaah-jamaah haji ya dari yang ditangkap itu kemarin kan saya juga lihat tuh baca, yaitu yang ditangkap salah satunya itu menggunakan visa ilegal itu Ustaz. Visa yang non resmi, visa tidak. Nah, artinya misalkan di tengah-tengah sedang beribadah, kemudian mereka ini menggunakan visa yang katakanlah ilegal tadi, kemudian ditangkap sama askar. Akhirnya memang diberhentikan saat itu juga, disuruh pulang atau memang dikasih peringatan terus lanjut ibadahnya jadi selesai atau gimana Ustaz? Ya. Ada yang dibuang ke tanah halal lalu mereka balik lagi, dan ada juga yang memang langsung dideportasi, ada juga yang langsung ditangkap, banyak. Wah, sayang juga uangnya udah keluar ya Ustaz. Iya, sayang. Ada juga orang-orang yang menjual ya tanda kutip kartu palsu, gelang palsu gitu. Ya orang-orang Indonesia ini banyak akalnya. Akalnya gitu kan. Khawatirnya justru malah orang-orang yang mungkin kurang edukasi ini Ustaz ya, mungkin dari kampung-kampung nih yang nggak tahu apa-apa, jadi mereka cuma penting haji taunya salah orang kan. Makanya sekarang kan sudah ada himbauan tuh di Kemenak ya, pemerintah yang dimana pemerintah mengeluarkan himbauan bahwa tadi coba saya lihat tadi ya, saya sempat share di mana tadi, saudara-saudara di grup mana? Ya. Nah, ada nggak? Nah, ini ya kan surat Kemenak dan Kemenlu ya, cegah haji non prosedural. Cegah haji, oke. Non prosedural. Ya.
Di sini dijelaskan bahwa ya ada beberapa visa. Ya, ini bukan kata saya nih ya. Ini kan kita sosialisasi, mengedukasi masyarakat supaya masyarakat ini lebih pinter, lebih aware ya. Nanti pada saat kita sudah menyampaikan ini ya sebagai sebuah campaign haji aman, tapi masyarakat tetap menggunakan visa-visa yang memang tidak direkomendasikan oleh Kemenak, ya silakan. Dan jangan mengeluhkan dan jangan salahkan pemerintah juga. Betul. Ya kan itu adalah pilihan berarti ya. Betul, itu sudah pilihan hidup kan, pilihan yang kita mau aman atau kita mau tidak aman kan gitu. Nah, salah satunya ini saya menjelaskan. Ya mungkin ini akan menjadi sebuah pro kontra, tidak apa-apa ya. Nanti kita tampilkan boleh ya Ustaz? Boleh. Nanti akan ada pro kontra pasti ya kan. Wah, yang gini lah begini itu banyak ya kayak gitu kan. Tapi insya Allah ya saya hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Jadi salah satunya nih di poin kedua A ya. Jadi ini halnya adalah upaya pencegahan pelanggaran haji non prosedural tanpa menggunakan visa haji resmi. Ya. Poinnya adalah sosialisasi terhadap masyarakat tentang fenomena terhadap haji non prosedural dengan menggunakan visa di luar visa haji, yaitu apa? Visa kunjungan. Apa itu visa kunjungan? Visa kunjungan itu yang sering kita dengar adalah visa ziarah. Oh iya, itu nggak boleh. Ziarah itu kan memang khusus buat kunjungan. Dan arti katanya aja ziarah, ya zuru ya. Artinya mengunjungi. Jadi itu hanya boleh dipergunakan ke Saudi Arabia untuk berkunjung saja, tidak untuk berhaji. Lalu ada lagi visa sahsiyah. Sahsiyah. Iya, jadi visa ziarah sahsiyah. Ya. Sama itu juga visa ziarah juga. Lalu ada apa? Visa dakhili ternyata. Dakhili. Oh, ya, saat ini itu banyak ya gencar ya. Gencar nih teman-teman praktisi ya pelaku industri umroh dan haji menjual visa haji dengan dalih apa bahwa visa haji dahili ini adalah aman ya, dia memakai kuotanya warga Arab Saudi yang tidak terpakai karena di Arab Saudi ini orang mungkin udah sering berhaji mungkin bosen ya, maka digunakanlah visa dahili ini kuotanya untuk orang-orang ekspatriat, yaitu orang-orang apa? Orang-orang yang bukan orang-orang Saudi. Nah, emang iming-imingnya ya memang sih fasilitas yang digunakan adalah fasilitas orang Saudi tuh, tapi bagus ya kan. Ya nggak mungkin lah Saudi Arabia menyediakan fasilitas untuk warga negaranya yang tidak bagus kan gitu kan. Nah ini yang diiniin lah di terbaik ya dimaksimalkan. Betul. Nah kenapa sekarang Kemenak ini melarang visa dahili ya? Karena mungkin ini ada kaitannya dengan Kementerian apa? Kementerian Tenaga Kerja. Kenapa? Iya, kenapa Ustaz? Nah, kenapa? Dahili juga ada umal, ya. Ada juga visa umal. Kenapa? Karena gini. Visa dahili ini Bacun Hyatt Tours, we handle all you need.